Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswa di NTB dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah wirausaha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Junaidin Putra sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Renita Kartini dan Juliana Lestari. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Yang pertama, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk Renita Kartini. Baik, terima kasih untuk Kak Sadam. Materi pertama adalah intensi berwirausaha. Pengertian intensi. Menurut literatur bahasa Inggris, intention diartikan sebagai something you want and plan to do. Yang berarti sesuatu yang membuat seseorang menginginkan dan berencana melakukannya menurut Cambridge Dictionary tahun 2018. Pengertian intensi berwirausaha adalah keinginan untuk menjadi wirausaha serta bersedia untuk memulai langkah mewujudkan bisnis. Hitrich, Peters, and Shepard 2008. Selain itu, intensi berwirausaha didefinisikan sebagai kesediaan seseorang dalam melakukan aktivitas kewirausahaan atau dengan kata lain menjadi wirausaha menurut Nguyen tahun 2017. Selanjutnya, B. Indikator intensi berwirausaha. Indikator intensi berwirausaha disusun berdasarkan niat seseorang untuk menjadi seorang wirausaha dan kesediaan menjalani kegiatan kewirausahaan atau memulai bisnis. Individu yang memiliki intensi berwirausaha adalah individu yang memiliki rencana untuk menjadi wirausaha serta siap dan bersedia untuk menyiapkan langkah untuk mewujudkan bisnis tersebut yang berisi bersedia menjadi wirausaha. Kesediaan untuk menjadi wirausaha di sini adalah harapan seseorang untuk menjadi wirausaha serta kesediaan untuk berusaha dan memulai bisnis menurut Hitrich, Peters, and Shepard tahun 2008. C. Faktor-faktor intensi berwirausaha. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan diri seorang tersebut yang berasal dari dalam dirinya. Dan B, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu segala sesuatu yang bersedia di luar yang berada di luar individu berupa unsur dari lingkungan sekitar dan kondisi konstekstual menurut Rismandi dan Yoto tahun 2015. Menurut Rismandi dan Yoto tahun 2015, faktor yang berasal dari luar individu diantaranya dapat berupa latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan kondisi perekonomian negara. Selain itu, kondisi konstekstual ini mencakup dukungan akademik yang berupa pendidikan kewirausahaan dan pengalaman kewirausahaan, dukungan sosial seperti teman, keluarga, guru, pembimbing wirausaha, dan sebagainya yang berpengaruh terhadap intensi berwirausaha mahasiswa. Yang D, ada daya lenting lingkungan. Kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan. Menunjukkan kemampuan suatu sistem di dalam lingkungan untuk pulih setelah ia terkena gangguan menurut Sumarwoto tahun 1985. Semakin cepat sistem pulih dan semakin besar gangguan yang dapat ditanggungnya, semakin tinggi daya lenting sistem tersebut. Yang pertama, komponen daya lenting lingkungan. Yang pertama ada kemampuan untuk menyerap atau menahan dampak tekanan atau stres disebut resisten. B, kemampuan untuk pulih disebut recovery.
Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Coping stress. Coping berasal dari bahasa Inggris yaitu cope, yang berarti menanggulangi atau mengatasi suatu hal yang sulit dengan baik. Oxford Dictionary 2008. Lazarus dan Folkman dari Masudi 2012 menjelaskan bahwa coping adalah sebuah proses dalam mengatur atau mengatasi tekanan secara internal maupun eksternal yang dianggap membebani batas kemampuan dari individu. Coping juga dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah perilaku dan kognitif dari individu secara konstan untuk mengendalikan tuntutan secara internal dan eksternal secara spesifik yang dinilai sebagai beban atau suatu hal melebihi kemampuan dari seseorang dalam menerima tekanan. Problem focus coping strategis. Problem fokus coping strategis adalah sebuah strategi coping dalam mengurangi stresor dengan mempelajari hal baru atau sebuah keterampilan baru yang digunakan untuk mengubah situasi, keadaan, atau pokok permasalahan dari Horowitz 2011. Emotional focus coping strategis. Emotional focus coping strategis adalah sebuah usaha dari individu dalam mengendalikan respon emosional terhadap kondisi yang bersifat sangat menekan. Dari Folkman 2013. Strategi coping ini bersifat defensif karena individu merespon stres secara emosional. F. Pemasaran. Pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan atau mempromosikan produk atau layanannya. Pemasaran mencakup berbagai hal mulai dari periklanan, penjualan, hingga pengiriman produk baik ke konsumen langsung atau ke perusahaan lain. Dengan adanya pemasaran akan membantu para konsumen untuk memudahkan menemukan produk sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Fungsi pemasaran. 1. Mengenalkan produk. 2. Sebagai riset. 3. Distribusi. 4. Layanan penjualan. Bagian-bagian dalam pemasaran. Yang pertama ada branding. Yang kedua ada iklan. Yang ketiga ada multi-level marketing atau biasa disebut MLM. Yang keempat ada internet. Menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan yang baik, maka konsumen tersebut suatu saat dapat menggunakan produk kita lagi atau repeat order. Pemasaran adalah pemenuhan kebutuhan menurut Philip. Menurut Philip, pemasaran adalah proses pemenuhan kebutuhan serta keinginan. Jadi ia memberikan arti bahwa pemasaran ini seperti sebuah jual dan beli. Dari sini Anda akan memahami bahwa jual dan beli merupakan salah satu bagian dari pemasaran. Sehingga pemahaman mengenai pemasaran tidak selalu soal bagaimana promosi ataupun hal monoton lainnya. Konsep marketing. Yang pertama, konsep produksi. Ketika konsep produksi didefinisikan, bisnis yang berorientasi produksi mendominasi pasar. Ini adalah dari awal kapitalisme hingga pertengahan 1950-an. Sehingga era konsep produksi, bisnis terutama berkaitan dengan masalah produksi, manufaktur, dan efisiensi. Konsep produksi didasarkan pada pendekatan bahwa perusahaan dapat meningkatkan pasokan karena mengurangi biaya. Selain itu, konsep produksi menyoroti bahwa bisnis dapat menurunkan biaya melalui produksi massal atau kerugian yang pasti. Pada dasarnya pemasaran adalah kegiatan untuk menjual bagi perusahaan serta menarik konsumen dan calon pembeli. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bauran pemasaran 4P dipopulerkan pertama kali oleh Neil Borden pada tahun 1950-an.
Pengertian bauran pemasaran atau marketing mix adalah cara pemasaran seseorang yang memadukan bahan-bahan untuk membuat resep, yang tepatnya untuk memasarkan suatu produk. Elemen dalam 4P adalah 1. Produk, 2. Price, 3. Place, 4. Promotion. Contohnya P pertama adalah produk, barang yang dijual. Contohnya produk ayam KFC akan menyertakan tampilan makanan. Ember merah mengkilap dengan wajah Kolonel Sanders yang tersenyum. Kata-kata pada paket combo seperti Friendship Bucket dan Triple Treat. P kedua adalah price yang ditawarkan. Contohnya strategi penetapan harga memiliki digunakan oleh perusahaan Sportify di Indonesia. Untuk mendapatkan penetrasi terbaik ini, hampir menghapus semua kaset fisik. P ketiga adalah place, tempat untuk menjual, mendistribusikan. Contohnya iPhone. Kok gue ketawa mulu sih? Renita, lu mah. Gue kesel deh sama lu, Ren. Apa sih orang gua di luar? Diam-diam. Contohnya, P pertama adalah produk, barang yang dijual, contohnya produk ayam KFC akan menyertakan tampilan makanan. Ember merah mengkilap dengan wajah Kolonel Sanders yang tersenyum. Kata-kata pada paket combo seperti Friendship Bucket atau Triple Treat. Yang kedua, P adalah price, harga yang ditawarkan. Contohnya strategi penetapan harga memiliki digunakan oleh perusahaan Sportify di Indonesia untuk mendapatkan penetrasi terbaik ini hampir menghapuskan semua kaset fisik. P ketiga adalah place, tempat untuk menjual atau mendistribusikan. Contohnya iPhone Apple yang ditemukan dengan mudah di toko e-commerce terkenal seperti Amazon dan bukan di toko online yang menjual bahan bangunan. P keempat adalah promotion, cara untuk menawarkan atau mengiklankan barang. Contohnya Coca-Cola memanfaatkan Piala Dunia 2010 dengan lagu temanya kinan demikian rupa, sehingga Coca-Cola dan sepak bola semuanya menjadi identik. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah, dalam dunia startup saat ini, strategi 4P menjadi sangat penting. Karena setelah kita mengetahui 4P yang memerlukan proses pemasaran, sekarang saatnya untuk menunjukkan dengan tepat mana yang membuat bisnis kita berhasil. Mungkin kita merasa bahwa promosi adalah kunci untuk meningkatkan penjual. Tetapi periklanan adalah tentang menyajikan utilitas. Sedangkan untuk penetapan harga pada kenyataan adalah soal kualitas. Dan distribusi juga tergantung dari target konsumennya. Tetapi target pelanggan menentukan kualitas produk dan harganya. Apa yang menjadi inti dalam melakukan identifikasi target pelanggan? Itu adalah ide produk. Produk yang menjadi titik awal dari semua proses berpikir. Karenanya yang terpenting dari semuanya. Strategi pemasaran PLC, Product Life Cycle. Konsep ini dipopulerkan oleh Levitt 1978. Yang kemudian penggunanya dikembangkan dan diperluas oleh para ahli lainnya. Siklus hidup produk life cycle ini yaitu suatu grafik menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar yang merupakan konsep penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika bersaing atau suatu produk. 4 tahap yaitu tahap perkenalan. Tahap perkenalan adalah tahap pertama dalam siklus hidup produk, di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Strategi promosi, penjual harus merangsang permintaan primer. Permintaan akan suatu jenis produk yang harus dibedakan dari permintaan selektif. Permintaan akan merek tertentu. Tahap perkembangan. Tahap perkembangan adalah tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Strategi promosinya menstimulasi permintaan selektif merek, lebih menekankan pentingnya periklanan perantara
bertambah besar dalam menanggung beban periklanan. Yang ketiga, tahap kedewasaan, peningkatan omset, penjualan yang mulai melambat, bersaing dengan ketat dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan pesaing-pesaingnya. Strategi promosi periklanan dipergunakan sebagai alat untuk menghimbau, membujuk, dan bukan hanya sekedar informasi, sehingga mengharuskan penjual menyediakan dana yang lebih besar untuk periklanan. Tahap penurunan. Tahap penurunan, penjualan dan keuntungan akan semakin menurun, dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan mungkin akan hilang dari pasar. Strategi promosi, semua usaha promosi sebaiknya banyak dikurangi, kecuali jika ingin menghidupkan promosi kembali. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, demikian tadi barusan presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin setelah melalui banyak slide yang kita udah baca dan lihat bareng-bareng. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya juga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.